Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kang Rashid, Ustaz Salman, ini guru-guru kami, mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Jadi ulama di dunia, dapat kemuliaan di akhirat. Kang Mirza dan semua saudara-saudariku, saya masuk ke ruang ini insya Allah merasakan mudah-mudahan yang hadir di sini adalah ahli-ahli surga. Karena udah dijamin oleh Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakalan masuk surga. Tapi masih ada lanjutannya. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Adakah yang hadir di sini nggak mau dapat surga? Pasti nggak ada. Sahabat sempat tercengang mendengar Rasulullah mengatakan illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Masa ada sih orang nggak mau dapat surga? Kata Rasulullah ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang kira-kira hidupnya tidak mau mengenal Rasulullah, yang hidupnya tidak berusaha menauladani Rasulullah, yang hidupnya jauh dari tauladan Rasulullah, mereka adalah orang yang enggan menikmati surganya Allah. Bahasa menarik di sini konvoi hati. Konvoi itu sendiri-sendiri atau rame-rame ya? Asyiknya kan rame-rame. Berarti semua kita sedang bersama-sama digiring supaya benar-benar menikmati hidup dalam tatapan ilahi. Sendiri kurang asyik. Seorang suami soleh sendiri, istrinya tidak soleha, kurang nikmat. Demikian sebaliknya, orang tuanya soleh betul, tapi ternyata anaknya tidak menikmati kesolehan. Rasanya ada yang kurang. Maka kebersamaan bareng bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan begini. Ini yang hadir di sini yang dosanya sedikit boleh angkat tangan? Atau saya yang salah nanya ya. Barangkali ada yang enggak punya dosa? Kalau ada yang angkat tangan mungkin langsung ditulis berdosa besar. Maaf. Allah udah kenalkan dirinya Al-Afu, Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur, Allah At-Tawwab. Setelah kita tercipta, tidak henti diberikan nikmat karunia-Nya. Anehnya kita maksiat kepadanya, kita membangkang, meminta sementara tidak memenuhi yang menjadi kewajiban kita. Allah kasih kesempatan kita untuk kembali kepadanya. Dengan berbagai cara. Kadang kita harus belajar dari peristiwa hidup. Kadang kita harus belajar dari celotehan anak-anak kita. Kadang kita harus belajar dari musibah-musibah yang bertubi-tubi. Kita belajar dari berbagai hal. Tapi di balik itu semua ada kasih sayang Allah, ada cintanya Allah. Jangan GR kalau nggak pernah sakit. Jangan GR kalau nggak pernah ketemu masalah. Jangan GR kalau tidak pernah seolah tidak pernah ada musibah. Saya sih tenang-tenang saja hidup saya. Tanya dulu, benarkah Anda ini tidak pernah punya masalah? Apakah benar Allah cinta kepada Anda? Karena boleh jadi di balik musibah itulah ada cinta ilahi. Kita belajar dari air ya. Air ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah sampai di gunung. Dari gunung terus mengalir, masuk ke sungai, masuk ke sawah. Apa yang terjadi? Pertama, sifat dasar air adalah
mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Idealnya hari-hari kita makin bertambah harta, makin dekat dengan Sang Pencipta. Kita bicara ideal. Semakin banyak ilmu yang didapat, semakin ia merunduk. Mengapa? Belajarlah dari air. Dia tunduk kepada Sang Penciptanya, mengalir dan mengalirnya ke bawah. Ketawaduan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia rendah hati. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rendah hati. Inilah harta yang mahal buat orang-orang yang hidup di masa sekarang ini. Di mana kerendah hatian kita ini? Adakah kita merasa tidak lebih daripada orang lain? Sekarang kita salaman saja, mesti lihat dulu nih batunya. Ini Bacan, Sungai Dare atau apa? Kalau perlu pakai yang besar-besar, waktu sholat pun Allahu Akbar, taruhnya di atas. Kalau bahasa Agim, ujung-ujungnya ada orang lain yang lebih bagus. Kita bisa rendah hati. Orang lain lebih mahal dan sebagainya. Jadi mulailah penyakit hati itu muncul. Ketawaduan ini menjadi penting bagi kita semakin hari. Alangkah indahnya seandainya seorang suami makin rendah hati di hadapan istrinya. Tapi tetap dia tegas dan menjadi qawam, menjadi imam. Seorang istri makin merunduk dia di hadapan suaminya. Karena idealnya seorang istri dia taat kepada suaminya. Saya dapat broadcast bagus tuh dari kawan-kawan. Seorang sukses pernah ditanya oleh moderator. Apakah istri Anda ini tidak punya kekurangan? Spontan dia jawab. Oh banyak sekali, tidak terhitung seperti bintang di langit. Wow. Maaf ya kalau ada yang tersinggung. Oh banyak sekali, seperti bintang di langit tidak terhitung. Tapi ditanya lagi, apakah istri Anda ini tidak punya kelebihan? Cuma satu, seperti matahari. Ditanya lagi, lalu apakah Anda kok bisa betah bertahun-tahun hidup bersuami istri ini, hidup bersama sementara kesalahannya luar biasa nggak terhitung. Kata sang suami, ketika matahari sudah mulai bersinar, reduplah cahaya-cahaya bintang itu. Kenapa kita tidak menjadikan bahwa kelebihan ini menjadi energi, menjadi gizi? Bukan mengangkat dada kita, bukan membusungkan, tapi kerendahan hati. Air mengajarkan suasana seperti itu. Belajarlah tawadhu, belajarlah rendah hati, bukan rendah diri. Maaf ya, saya kayak orang pinter gitu ngajarin. Yang kedua, sifat air mengalir terus, apa yang terjadi dia memberi manfaat. Nah inilah saya dengar Bapak, Ibu, Kakak, Mbak, Teteh semua sudah banyak menebarkan manfaat. Berusaha berbagi dengan orang lain, berusaha menjadikan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang juga harus dinikmati oleh orang lain. Kita bisa tampil percaya diri dengan pakaian yang bagus. Tidak semuanya pakaian itu kita yang menyiapkannya. Kita bisa merasa percaya diri, boleh jadi ada orang terdekat kita yang mengatakan kalimat sederhana, ayah bajunya bagus. Ayah serasi betul itu. Pecinya, bajunya, subhanallah. Tinggal kantongnya saja disesuaikan. Kalimat-kalimat baik, sekali lagi manfaat, saya ingin mengatakan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas,
Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat. Dan ini kata guru kami Ustadz Arifin begini, sejelek-jeleknya manusia insya Allah masih ada manfaatnya juga minimal untuk cacing. Kapan? Ketika manusia meninggal dunia, dia dikuburkan. Bukan lagi untuk orang-orang yang ada di dunia ini, tapi di dalam kubur minimal jasadnya bisa dinikmati oleh cacing. Semakin gemuk badannya, semakin senanglah cacing-cacing itu. Tapi jangan kurus-kurus katanya, kasihan cacing. Manfaat, ikhwah. Maka hari ini kita dikumpulkan bersama dalam majelis ini sedang ingin merenung untuk diri kita. Sebesar apa manfaat hidup kita? Sebesar apa manfaat yang bisa kita tebarkan? Apakah kita masih ego, hanya mengurus diri sendiri? Hanya mengurus keluarga terdekat kita saja? Apakah benar manfaat hidup kita sudah bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Hidup penuh manfaat. Berikutnya, air mengalir. Ketika dia mengalir ada batu menghadang, ada benda asing. Apa yang terjadi? Air tidak pernah berhenti untuk mengalir walaupun derasnya tidak seperti kali pertama dia mengalir. Dia akan tetap mencari celah jalan. Demikianlah orang beriman, dia yakin masih punya Allah. Sebesar apapun kesulitan, sebesar apapun masalah, tenang saja, selesaikan masalah tanpa masalah. Biasanya Ramadan rame itu ya. Ada Allah bersama dengan kita. Rasulullah mengatakan begini, bacalah Sayyidul Istighfar. Ini insya Allah hafal semua ya. Oh anak saya yang kecil aja hafal betul, Sayyidul Istighfar. Gampang kok. Sekarang sudah bisa dicek di gadget kita, buku-buku ringan. Kemarin ketika pertandingan tinju di Las Vegas, berapa harta biaya beli tiket yang dikeluarkan. Ternyata ada yang lebih dahsyat dari itu kok. Rasul mengajarkan baca Sayyidul Istighfar. Siapa yang baca di pagi hari, dia baca dengan yakin andai Allah wafatkan sebelum sore hari, ia tercatat min ahlil jannah, akan menjadi penduduk surganya Allah. Siapa yang bacanya di awal malam, andai Allah wafatkan ia sebelum pagi harinya, maka ia tercatat min ahlil jannah, akan menjadi penduduk surganya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bareng-bareng kita baca. Saya baca, ikuti. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta.
Baik, ketika perlahan-lahan kita maknai Allahumma anta rabbi. Hanya kepadanya kita bersandar. Rabbul alamin. Yang menciptakan alam, yang mengatur segala peristiwa, yang membuat kita saat ini duduk di majlis taman surganya Allah ini. Hanya Dia Allah. Apakah ada masalah yang tidak selesai? Apakah ada dosa yang tidak terampuni seandainya terus kita mendekat kepada Allah? Sepertiga malam yang terakhir Rasulullah ingatkan. Seandainya ada yang berdoa, doanya pasti diijabah. Seandainya ada yang berdosa minta ampun, pasti aku ampuni dosa-dosanya. Jadi jalannya sudah ada. Allah sudah beri kepada kita semua. Ikhwatal iman, baik. Hidup memberi manfaat. Semakin banyak manfaat yang kita beri, pasti kita akan semakin menikmati hidup. Seandainya kita diberi sesuatu oleh orang lain, senanglah hati ini menerimanya. Adakah ketika kita bisa memberi jauh lebih nikmat daripada sekedar menerima? Belajarnya sama Mas Mono itu. Allahu Akbar. Baik. Berikutnya air ini tadi sekali lagi dia berjalan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Surga luas, yang paling kecil aja arduhas samawat wal ard. Luasnya surga, kafling yang terkecil adalah seluas langit dan bumi. Jadi kalau yang masuk surga cuma dia aja, itu kaflingnya kelebihan. Semua kita berhak surganya Allah. Semua kita berhak mendapatkan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebesar apapun kesalahan, dosa, maksiat yang kita lakukan, teruslah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang akan melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Saya memakai pakaian ini bukan saya alim. Saya memakai sorban di kepala ini bukan karena saya soleh. Tapi karena saya malu, punya aib-aib yang luar biasa, saya berusaha untuk menutupinya. Jadi jangan takut kalau sudah mulai berpakaian yang indah dengan hijabnya, dengan pakaian yang baik-baiknya. Kemudian orang bilang, so alim loh. Justru karena belum alim aku berpakaian seperti ini. Karena belum soleh aku berusaha ingin menjadi soleh. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bergerak. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Hanya Allah yang maha segala-galanya. Halo? Kayaknya serius ini kayaknya. Terus air mengalir. Terus sampai mana? Ujungnya sampai muara yang seolah tidak bertepi, kedalamannya tidak terukur. Samudra ilahi. Hidup, kehidupan, bahkan hidup setelah kematian, sesuatu yang pasti kita jalani. Dan siapa di balik itu semua? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bergerak terus menuju Allah. Konvoilah, bersamalah, ajaklah keluarga, ajaklah tetangga, ajaklah sahabat-sahabat kita semua. Jalan kita boleh berbeda, tapi tujuannya adalah sama. Pikiran kita mungkin tidak sama, tapi insya Allah kita berusaha ingin meraih yang sama, yaitu ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bergerak menuju Allah. Kapan kita makin mengenal Allah? Saat kita mendekat kepada Allah. Jadi jangan harap kita bisa menjadi orang ikhlas tanpa berbuat. Jangan harap kita menjadi orang soleh tanpa meniti jalan kesolehan. Jangan harap kita mendapatkan surganya Allah sementara kita malas berdoa meminta surganya Allah. Mintalah, berjalanlah, berusahalah maksimal. Dalam kalimat tadi Sayyidul Istighfar ada kalimat mastata'tu. Semampuku ya Allah, semampuku. Ada orang bertanya-tanya, mana batas mampu kita? Kalau tidak salah Syekh Abdullah Azzam
pernah ditanya oleh murid-muridnya, Tuan, ngukur kemampuan itu seperti apa? Diajaklah orang yang bertanya, mereka ikut ke lapangan. Sampai di tengah lapang, ini murid-muridnya dipersilakan lari. Putaran pertama kuat, putaran kedua masih lumayan lah. Putaran ketiga sudah mulai berkeringat. Putaran selanjutnya mulai sempoyongan sampai murid-muridnya semua mengatakan kami sudah tidak sanggup lagi ya guru. Giliran gurunya yang lari. Gurunya berlari. Putaran pertama, kedua, ketiga, keringatan, sempoyongan sampai gurunya pingsan. Ketika siuman bangun dari pingsannya, gurunya ditanya, mengapa Anda lakukan ini guru? Apa jawaban sang guru? Tadi kan Anda tanya, sebatas apa kemampuannya? Puncaknya kata sang guru, sampai Allah yang menghentikanmu. Give up. Ketika pingsan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ketika kematian sudah datang kita tidak apa-apa lagi. Artinya sampai Allah yang menghentikan. Tugas kita tidak pernah berhenti menuju Allah dengan berbagai cara kita. Yang punya jabatan, gunakan jabatan dengan sebaik-baiknya. Yang punya ilmu, tebarkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Yang punya harta, gunakan harta sebaik-baiknya. Kenapa? Konvoi kita boleh jadi ada yang sanggup sampai ujung dalam keadaan sukses selamat. Boleh jadi ada yang mogok di tengah jalan. Boleh jadi ada yang mengalami kendala demi kendala. Tapi jangan pernah berhenti untuk mencapai husnul khatimah, akhir yang baik. Tugas kita bergerak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kalau kita menggali sumur, mulai dari tanah, batu-batuan, mungkin ketemu dengan tanah liat, bertemu dengan pasir, ujung-ujungnya barulah kita mendapatkan air yang jernih. Di satu tempat mungkin dia lebih cepat mendapat air yang jernih. Di tempat lain mungkin harus dengan kedalaman tertentu. Tapi lihat prosesnya. Seorang yang menuju Allah boleh jadi dia mengalami hambatan-hambatan kecil. Tidak istiqomah, berat, kok menghadapi masalah bertubi-tubi. Ingat, mulai dari tanah, kadang batu yang keras, kadang harus menjumpai tanah liat lagi. Lihat, terus bergerak sampai pada titiknya kejernihan. Kuncinya jangan pernah berhenti sampai Allah yang menghentikan. Kadang kita sudah sampai tangga, anak tangga sudah tingkat 5. Padahal tinggal 2 tangga, lagi 3 tangga, lagi akan sampai. Tidak sabar. Ingin cepat tahu apa yang ada di atas. Maka ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dibutuhkan kebeningan hati kita untuk menuju ilahi. Dibutuhkan kebersamaan di antara kita untuk menuju ilahi. Dibutuhkan doa-doa, energi-energi dari kawan-kawan kita untuk kita menuju ilahi. Saling mengingatkan, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Mudah-mudahan konvoi hati kita menuju ilahi. Sebagaimana kita menikmati konvoi keluarga besar Teruci. Teruci ya. Artinya apa? Kalau kita mau konvoi pasti persiapannya maksimal. Kendaraannya harus layak jalan, perbekalannya harus cukup, semua harus koordinasi baik, semua komunikasi dijaga, Allahu Akbar, berangkat sampai ujungnya supaya sukses semua. Demikianlah mengapa tidak bersama kita bangun dalam hidup ini seperti itu menuju ilahi. Persiapan bekal dan selanjutnya. Baik. Sekarang saatnya kita nikmati hidangan hidayah Allah, kita buka mata hati kita. Sesaat kita merenung, kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Ini ada kawan kita Pak Rasipan.
Silakan Pak Rasipan. Ustadz Salman ini mungkin usia lebih muda dari saya, tapi ilmunya Masya Allah. Saya bertemu dengan beliau di Makkah terakhir 2007, subhanallah, sudah balik ke Indonesia, insya Allah kita doakan beliau istiqomah. Indonesia butuh da'i yang punya hati. Indonesia butuh da'i yang bukan sekedar ngajarin ilmu, tapi hatinya nyambung. Ya, mudah-mudahan beliau, jadi lagu-lagunya indah betul. Ini samping saya Pak Rasipan. Pak Rasipan ini tunanetra sejak usia 10 tahun. Istrinya Allah jodohkan beliau juga dengan seorang wanita tunanetra. Alhamdulillah anaknya baru 5. Baru ya. Anaknya 5, 4 orang anak kandung, 1 anak asuh. Pekerjaan, beliau tidak punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja. Istrinya ngupas singkong, ubi, diiris, digoreng, dijual. Tidak punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja, tidak punya penghasilan tetap tapi tetap berpenghasilan. Ini ahli patah tulang. Tulang ayam, tulang ikan, subhanallah. Anaknya yang satu insya Allah sebentar lagi wisuda. Yang kedua dapat beasiswa di Universitas Indonesia. Yang ketiga ini lulus SMA, lulus Madrasah Aliyah Negeri tahun ini. Sebenarnya sih salah satu kandidat yang akan dapat kesempatan ke luar negeri. Cuma ibunya masih berat hati katanya. Berikutnya 2 yang terakhir sedang belajar dan menghafal Al-Quran. Beliau dengan kawan-kawan tunanetranya subhanallah kumpulkan mereka belajar Al-Quran. Jadi bisa juga baca Al-Quran beliau ini. Tapi para Rasipan, ini yang hadir di hadapan saya ini orang-orang yang akrab sama Al-Quran semua ini. Sehari sih 3 juz habis itu. Juz apa? Kan keren kalau lagi konvoy di depan ada Al-Qur'annya. Selain lagu-lagu yang asyik gitu, murotal Al-Qur'an subhanallah. Minimal ada sajadah lah ya, walaupun belum pernah diturunkan. Gitu. Kadang-kadang aksesoris si tasbih gitu ya. Ada sajadah sama Quran tuh mesti ada tuh. Apalagi waktu datang ke rumah calon mertua dulu. Kenapa? Lambang kesolehan. Beliau baca Quran. Baik. Ini dari rumah ke masjid lumayan. Ada kira-kira 500 meter. Tapi beliau setia dengan tongkatnya berangkat berjamaah ke masjid. Kadang kita harus belajar dari orang-orang seperti beliau. Saya kalau di jalan bawa mobil di sebelah ada beliau. Gak pernah saya kasih beliau bawa. Tapi kalau saya tanya para Rasipan kita lewat mana? Sebaiknya lewat sana, sebaiknya lewat sana. 3 tahun lalu saya bicara, kadang-kadang hari ini beliau mengingatkan saya. Allah beri itu untuk beliau. Semakin kita merendahkan hati belajar dari orang-orang di sekitar kita, subhanallah. Semakin banyak hikmah yang kita dapatkan. Ya, mudah-mudahan para Rasipan dan keluarga dirahmati, diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudariku, kita hadirkan hati, nanti boleh ya untuk membantu suasana hati kita, pejamkan saja mata, tidak usah lihat kanan dan kiri. Sebagaimana beliau ini matanya tertutup tapi mata hatinya terus diasah, tidak merasa susah,
yakin kepada Dia yang mengatur segalanya. Memang tetap menghadapi musibah, tapi di balik musibah pasti selalu ada hikmah dan Allah akan memberikan yang terbaik. Kemudian nanti kita baca bersama surah Al-Fatihah. Kemudian kita baca surah Al-Ikhlas. Itu surat Al-Ikhlas namanya, surat yang paling ikhlas kita baca. Rakaat pertama sih boleh baca Yasin, tapi yang kedua malaikat juga udah tahu. Qul huwallahu ahad. Namanya Al-Ikhlas, kita ikhlas, apalagi jadi makmum taraweh nanti. Imamnya baca Al-Ikhlas pasti ikhlas jadi makmumnya. Al-Ikhlas tumbuh tauhid kita. Allahus Samad. Allah tempat bersandar kita, bergantung kita. Kita punya masalah datang kepada makhluk, boleh jadi orang itu masalahnya lebih besar daripada kita. Seringkali kita dipengaruhi oleh bahasa-bahasa apalagi yang menjauhkan kita dari keyakinan kepada Allah. Jangankan nyari yang halal, yang haram saja susah. Ini tidak beriman kepada Allah. Kerja ya kerja, urusan agama ya agama. Dia kurang iman kepada Allah. Semua dirangkum, hidupnya adalah untuk Allah. Al-Ikhlas membangun semangat itu. Kita baca Al-Falaq, An-Nas, karena boleh jadi hati kita ini masih diselimuti oleh iri, dengki, ria, ujub, sum'ah, takabur. Dan subhanallah Rasulullah SAW mengingatkan, ternyata urusan hati ini sampai membawa ke surga. Suatu saat Rasulullah SAW di hadapan para sahabat mengatakan, sebentar lagi masuk calon penghuni surga. Sahabat tengok, yang mana calon penghuni surga? Tiba-tiba masuk seorang laki-laki, sahabat Rasulullah radhiyallahu an, yang berjenggotnya masih basah dengan air wudhu dan di tangannya masih menenteng sendal, masuk ke dalam masjid. Sahabat, oh itu penghuni surga. Mungkin kebetulan ketika Rasul menyebut itu, sahabat itu masuk. Besoknya Rasulullah kembali mengatakan demikian, datanglah penghuni surga. Lagi-lagi ketika sahabat menengok siapa yang datang, laki-laki itu lagi. Besoknya datang lagi, Rasulullah mengatakan lagi, masuk penghuni surga. Ternyata itu juga yang masuk. Subhanallah. Sahabat Abdullah bin Amr bin As kemudian datang mencari tahu seperti apa sih penghuni surga ini amalan sehari-harinya. Dan ikhwah, ketika didatangi rumahnya ternyata tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Sama dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain, tidak dijumpai sesuatu yang lebih istimewa. Sampai kemudian terakhir sahabat Abdullah bin Amr bin As ini pulang dengan mengatakan, sebenarnya aku ingin cari tahu apa sih amalanmu sampai Rasulullah yang tidak berdusta itu menyebut kau adalah akan menjadi penghuni surga. Subhanallah, orang itu mengatakan, maro'ait, apa yang kau lihat itulah aku. Tapi barangkali aku ini berusaha menjaga hatiku, jangan sampai ada dengki di hati ini. Subhanallah, hanya urusan dengki ternyata menghalangi surga. Siapa yang tidak mendengki, subhanallah, insya Allah dia akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengki itu biasanya leveling. Ustadz sama ustadz. Pimpinan sama pimpinan. Karyawan sama karyawan. Begitu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan membaca Al-Falaq An-Nas. Allah kikis penyakit-penyakit di hati itu. Nah ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita gelorakan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Saya contohkan. Subhanallah walhamdulillah